Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Leni Kawisa, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 003 Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada video kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam aksi nyata ini akan membahas 5 poin. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. 2. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 3. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. 4. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan. 5. Adanya testimoni baik dari rekan guru maupun peserta didik. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara berpihak pada murid, menuntun atau among, kodrat alam dan kodrat zaman, anak bukan tabula rasa, pendidikan ibarat petani, pendidikan ibarat taman bermain, dan budi pekerti. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan lebih berorientasi kepada guru atau teacher center, dan saya lebih berfokus pada pencapaian materi dan ketuntasan kognitif saja. Padahal seharusnya pembelajaran haruslah berpusat pada peserta didik atau student oriented. Dengan alur merdeka, banyak hal yang saya pelajari mengenai pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1, sehingga saya dapat memperbaiki praktek pengajaran yang saya laksanakan selama ini. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya pun paham mengenai konsep pendidikan harus berhamba pada murid. Dalam artian pembelajaran yang berorientasi pada murid, saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan pengajaran. Selama melakukan perbaikan pembelajaran, lebih menyenangkan dan murid terlihat antusias karena proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 1. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. 2. Proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di ruang kelas saja, tetapi di luar kelas maupun di perpustakaan ataupun di pojok-pojok baca di lingkungan sekolah. 3. Menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Dan keempat, meningkatkan kegiatan pembiasaan pendidikan karakter dan budi pekerti yang berkelanjutan. 3. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, yaitu saya merancang pembelajaran dengan cara berdiskusi dengan rekan sejawat dan menyiapkan perangkat pembelajaran berupa modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan lain-lainnya. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, saya awali dengan berdoa serta memberikan apresiasi, pemberian motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu, saya menyampaikan langkah-langkah dalam pembelajaran dengan menyampaikan materi secara singkat dan menjelaskan materi dengan model problem based learning. Melakukan SDG dengan semangat dan rasa senang dalam proses pembelajaran. Melakukan pembelajaran di luar kelas agar murid tidak jenuh, dan dengan adanya pengajaran di luar kelas bisa membuat anak-anak memperoleh pengalaman dan pengetahuan langsung dari berbagai objek yang mereka lihat. Berkolaborasi dalam kelompok dengan cara membimbing peserta didik dalam kegiatan berkelompok secara aktif dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas untuk mewujudkan sikap kepemimpinan kepada peserta didik.
Selanjutnya, saya menyimpulkan pembelajaran dengan cara melakukan refleksi dan penguatan karakter untuk memunculkan keberanian dalam diri peserta didik untuk mengekspresikan dirinya tentang perasaan dan pengetahuannya mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Penguatan karakter bertujuan untuk menanamkan budi luhur pada diri peserta didik. Kegiatan pembiasaan karakter dan budi pekerti ini kami lakukan setiap hari, di mana di hari Senin itu mandiri, hari Selasa bernalar kritis, Rabu kreatif. Untuk hari Kamis, berkebinekaan global, Jumat, penguatan profil pelajar Pancasila dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan hari Sabtu gotong royong. Dan pembiasaan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun yang kami laksanakan setiap hari untuk menyambut siswa yang datang dan mengantarkan siswa pulang. Tantangan dan solusi dalam pelaksanaan aksi nyata saya adalah tantangan bagi saya adalah masih ada beberapa peserta didik yang tidak mau bekerja sama, bersifat pasif dan hanya mengandalkan teman-temannya saja. Yang kedua, masih ada beberapa peserta didik yang kurang percaya diri pada saat presentasi di depan kelas. Adapun beberapa solusi yang saya lakukan adalah saya memotivasi murid dengan memberikan penguatan agar terlihat aktif dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran berdiskusi. Lalu saya melatih peserta didik saya untuk berani berbicara di depan kelas dan melibatkan peserta didik dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Testimoni dari rekan guru atau rekan sejawat dan peserta didik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marina Elsa. Saya merupakan salah satu guru SD 003 Batu Aji dan saya adalah teman sejawatnya Ibu Leni Kawinta. Nah, Ibu Leni Kawinta ini merupakan CGP Angkatan 11. Saya akan menyampaikan beberapa hal bahwa pembelajaran yang Bu Leni Kawinta lakukan itu sangat tidak aktif atau monoton. Kenapa demikian? Karena Bu Winta itu tidak mau atau kurang membawa media pembelajaran di dalam kelas dan tidak juga membawa siswa-siswanya belajar di ruangan kelas, hanya di dalam kelas saja, sehingga pembelajarannya sangat membosankan, monoton, sehingga anak-anak juga di dalam kelas itu tidak bersemangat. Namun setelah Bu Winta mengikuti kegiatan guru penggerak ini, proses pembelajaran yang Bu Winta bawakan itu lebih baik dari sebelumnya. Bu Winta sudah melakukan metode-metode yang Bu Winta pahami, sehingga siswanya yang lebih aktif. Jadi pembelajaran itu yang berpusat pada siswanya langsung. Luar biasa perubahan yang telah terjadi pada Ibu Winta. Jadi menurut Bu Winta, pembelajaran itu tidak fokus pada penilaian kognitif saja. Jadi keaktifan, kreatifan siswa yang artinya berpusat pada siswa tersebut. Ya, sesuai dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang dapat memerdekakan murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adele Alexa Lantir Purba. Saya adalah anak didik dari Ibu Leni Kawinta. Menurut saya, belajar dengan Bu Winta sangat menyenangkan karena pembelajaran yang menarik, dan bahkan terkadang sebelum kami memulai pembelajaran, Bu Winta mengajak kami untuk melakukan ice breaking, dan kami juga mendapatkan pembelajaran digital yang membuat pembelajaran semakin mudah dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah aksi nyata saya pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.